Ketiga laki-laki hebat ini bukanlah para Avengers yang melenyapkan segala penderitaan dengan kekuatan super mereka masing-masing. Tetapi dalam situasi hidup yang berat, yang sulit, dan penuh penderitaan, penuh tantangan, dan penuh kesibukan, mereka tetap menjalin relasi yang akrab dengan Allah. Para sahabat yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali. Dalam renungan sederhana kali ini, saya mengajak Anda untuk belajar dari 3 pribadi yang disebutkan secara istimewa dalam 3 bacaan pada hari ini. Yang pertama adalah tokoh Ayub. Apa yang istimewa dari tokoh ini? Ayub adalah seorang yang sangat berkenan di hati Allah. Allah memberikan berkat berlimpah kepadanya dengan keluarga, sahabat, kekayaan, dan lain-lain. Tetapi dalam perjalanan hidup Ayub selanjutnya, dia mengalami bahwa hidup yang terberkati seturut pandangan pada zaman itu sangatlah berbeda. Dia mengalami penderitaan yang begitu hebat, seolah-olah mendapat hukuman dari Allah akibat dosa-dosanya. Ketika para sahabat mendesaknya untuk mengutuk Tuhan, Ayub tidak mau melakukannya. Ketika mereka mendorong Ayub untuk mengakui bahwa penderitaannya disebabkan oleh dosa, Ayub juga tidak mau mengakuinya. Ayub membantah anggapan populer bahwa penderitaan itu disebabkan oleh dosa atau merupakan hukuman atas dosa. Daripada mengutuk kegelapan hidup akibat penderitaan, Ayub menyalahkan pelita iman bahwa penderitaan hidup harus diakui secara jujur dan terus terang. Baginya penderitaan hidup bukanlah akhir dari kisah hidupnya. Dia masih mengandalkan Tuhan dengan menyerahkan diri. Penderitaan, menyerahkan juga pekerjaan dan segala yang dia miliki kepada hikmat Tuhan yang lebih besar. Sebab Allah tetap menjadi satu-satunya pembela dan juga pemandu hidupnya. Para sahabat yang terkasih, penderitaan tetap menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Pengalaman penderitaan dan pergumulan dapat membawa orang lebih dekat kepada Tuhan atau juga membuat seseorang melarikan diri dari Tuhan dalam situasi penuh dengan kekecewaan dan juga keputusasaan. Dari kisah Ayub, kita diundang untuk menjadi orang Katolik yang tidak mudah putus asa. Kita mesti mampu mengatakan kepada diri kita sendiri bahwa masalah bukanlah akhir dari cerita hidup kita. Kita masih memiliki Tuhan yang hebat. Tuhan mendengarkan setiap tangisan, setiap kemarahan, setiap kekecewaan kita. Ada 1001 alasan yang membuat kita menderita, tetapi hanya satu alasan yang membuat kita teguh dalam penderitaan, yaitu kasih Tuhan. Orang Katolik sejati tidak pernah lari dari kehidupan yang berat dan kehidupan yang penuh dengan penderitaan, lalu menjauh dari Tuhan. Orang Katolik sejati selalu melihat penderitaan sebagai kesempatan untuk bersaksi tentang kasih. Kasih kepada Tuhan dan juga kasih kepada sesama. Tokoh yang kedua adalah Paulus. Apa yang istimewa dari Paulus ini? Kalau Ayub selalu mengandalkan Tuhan meskipun ditantang dengan hidup yang penuh dengan derita, Paulus dalam aneka tantangan juga selalu mengandalkan Tuhan, sebab kasih Tuhanlah yang mengubah dirinya dari seorang antikristus menjadi rasul Kristus yang ulet dan tangguh. Paulus menjadikan perjumpaannya dengan Yesus dalam perjalanannya ke Damsyik menjadi pengalaman jatuh cinta. Bukan pertama-tama karena dia telah mengasihi Yesus, tetapi karena Yesus mengasihi dia dengan sepenuh hati. Cinta Yesus kepada Paulus seperti tetesan air yang lembut, tetapi mampu menghancurkan hati Paulus yang membatu akibat kebenciannya kepada pengikut Kristus. Meskipun kasih Yesus yang begitu besar tidak akan pernah dibalas oleh kerja keras dan juga jasa manusia, Paulus tidak tinggal diam. Baginya mewartakan Injil dan membantu orang-orang lemah merupakan langkah kecil yang mesti diambil oleh setiap pengikut Kristus
sebagai bentuk syukur kita atas cinta yang Kristus berikan. Saudara-saudari terkasih, hidup memang berat. Itulah yang kita tangkap dalam kisah Ayub. Tetapi kasih Yesus yang membebaskan kita dari dosa adalah berkat. Itulah yang kita belajar dari Paulus. Pembaptisan adalah anugerah Tuhan yang begitu besar bagi kita. Maka pantaslah kita bersyukur, bukan pertama-tama kita bersyukur untuk mendapatkan upah tambahan dari Tuhan, tetapi kita bersyukur karena telah dicintai oleh Yesus. Tokoh yang ketiga yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Apa yang istimewa dari Yesus dalam Injil hari ini? Yesus mengajarkan kita ritme hidup yang sungguh Kristiani dengan menjaga keseimbangan hidup antara doa dan kerja. Kedua hal ini membentuk senyawa yang tidak bisa dipilah untuk dipilih, sebab memilih yang satu dan mengabaikan yang lain hanya merusak identitas kita sebagai pengikut Kristus. Kalau cara hidup kita hanya terdiri dari doa, dan doa, hanya sekitar altar dan rosario, kita bisa saja terjerumus dalam cara beragama orang Farisi dan para ahli Taurat. Kalau hidup juga hanya sibuk berbuat baik, bekerja dan terus bekerja tanpa mengalami kebersamaan dengan sesama dalam ekaristi dan juga dalam doa pribadi, kita bisa saja terjerumus dalam gaya hidup aktivis murni. Yesus mengajarkan kita bahwa dalam hidup yang berat dan penuh tantangan, doa dan kerja, iman dan kasih mesti menyatu dalam diri kita. Injil hari ini memberikan kita petunjuk dalam berpastoral, entah itu sebagai awam maupun sebagai klerus. Setelah Yesus mengikuti ibadat pada hari Sabat di rumah ibadat, Yesus mengunjungi ibu mertua Simon, menyembuhkan ibu mertua Simon dan juga menyembuhkan banyak orang sakit. Pada keesokan harinya, Yesus kembali berdoa seorang diri, sekaligus membarui keberaniannya, memperkuat tekadnya, menjernihkan pikirannya, yang memungkinkan dia melanjutkan pekerjaannya di tempat lain dan juga di kota-kota terdekat. Yesus mengajak kita untuk memiliki waktu dengan sesama dalam ekaristi. Yesus juga mengajak kita untuk memiliki waktu untuk orang sakit dan juga para penderita. Tetapi kesuksesan kita dalam berkarya mesti juga selalu kita bawa dalam doa, agar motivasi kita dalam mengasihi sesama bukan pertama-tama agar nama kita semakin termasyur, tetapi agar nama Tuhan selalu mendapat tempat dalam hati manusia. Para sahabat yang terkasih, ketiga laki-laki hebat ini bukanlah para Avengers yang melenyapkan segala penderitaan dengan kekuatan super mereka masing-masing, tetapi dalam situasi hidup yang berat, yang sulit dan penuh penderitaan, penuh tantangan dan penuh kesibukan, mereka tetap menjalin relasi yang akrab dengan Allah. Bersama pemazmur, kita tetap yakin bahwa Tuhan menegakkan kembali orang-orang tertindas, tetapi orang-orang fasik direndahkannya ke tanah. Tuhan memberkati kita semua.